Hewan Mania dimanapun Anda berada, selamat tahun baru Bojo Lawas. Kalau mau berani baru silahkan kalau berani. Ya, ini kita nggak tahu ini hari Jumat, teman-teman biar tahu aja. Jadi bagaimana perjuangannya seorang Asa. Kalau saya kan sudah 57 tahun, tahun ini 58 tahun saya. Jadi bekerja, saya sekarang udah bekerja cerdas gitu kan. Kalau anak muda kan bekerja dengan cerdas dan otot, saya sekarang cerdas saja lah. Milih mana yang enak, saya baru bekerja. Yang jelas Formula One selama ini Asa selalu menggaungkan bahwa Formula One ini selalu dikaitkan dengan Amerika. Jika selalu dikaitkan dengan Amerika itu Asa selalu menggaungkan itu. Tapi tahun ini rasanya tidak, bukan hanya Amerika tetapi Cina juga ternyata bermain di Formula One. Sehingga waktu itu Asa sempat bilang saat ini sedang dibahas adalah bagaimana kita sedang menyiapkan mobil yang kalau balapan hujan tetap berjalan karena buangan air dari belakang itu supaya tidak menutup pandangan pembalap belakangnya. Kalau pembalap di belakangnya itu adalah tim gurem, tim kecil itu kasihan. Kenapa? Kamu pembalap basah, ya basah bajunya, tetapi rezekinya nggak basah sebasah tim atas itu kan. Tapi yang jelas ini adalah dibahas dan ini berkaitan dengan keinginan Cina karena tahun ini kita memasuki tahun kelinci air. Jadi bagaimana air akan berperan dalam tahun ini. Seperti ini adalah koleksi saya terbaru. Ini lihat ya, ini dapatnya 500.000 di rest area Salatiga. Jadi ada counter Puma 500.000. Tetapi tadinya mau saya giveaway, mau saya bagi-bagi, mau saya giveaway, tapi ternyata tidak. Kenapa? Setelah saya beli 500.000, mobil saya keluar dari tol Semarang masuk banjir ya kan, ban pecah, pelek penyok, air masuk. Jadi sekarang ini harus kena biaya ban baru, pelek, servis dan salon. Jadi terpaksa ini koleksi termahal saya ya. Baik, dimanapun Anda berada, kalau Anda sedang berjalan kemana-mana di Indonesia, lihat kalau ada rambu-rambu daerah bebas banjir, lebih baik Anda menghindar. Karena di situ pasti banjir akan bebas keluar masuk. Jadi pindah aja, cari yang lain yang tidak bebas banjir. Ini cuma ada apa, Kok pagi-pagi telepon, ayo kita ngobrol, ada sesuatu yang menarik. Ini rasanya yang kita bahas Amerika banget gitu. Apa ya? Ini memang musim masih lama ya Mas Yo ya. Tim-tim juga baru launching bulan Februari. Ya. Tapi untuk episode pertama 2023 ini kayaknya langsung ada tema seru gitu karena kita semua tahu F1 sedang booming-boomingnya. F1 sedang beginilah trajektorinya sedang begini. Dan itu Amerika sangat berperan dan kita berkali-kali menyebut akan ada tim baru, Andretti namanya. Andretti akan mencoba masuk F1. Lalu di episode sebelum akhir tahun 2022 kita singgung bahwa Michael Andretti, anaknya Mario, itu bilang semoga akan ada kabar baik hadiah Natal. Ternyata Natalnya lewat, saya tungguin kok nggak ada. Tahun baru lewat kok nggak ada. Tapi tiba-tiba ada berita yang susul menyusul gitu. Dan itu seolah-olah jadi petunjuk bahwa ini akan terjadi, tinggal formalitasnya seperti apa. Jadi langsung saya tampilkan aja nih logonya di screen. Andretti Cadillac. Ini Andretti-nya mungkin nggak terlalu kaget, kecuali logo barunya yang menurut saya cukup keren. Tapi Cadillac-nya ini yang bikin apa ya? Ini termasuk menggemparkan dunia F1. Cadillac ini adalah anak perusahaan dari General Motors. General Motors, GM, itu adalah perusahaan otomotif terbesar Amerika, Mas. Ford kalah jauh. Ini GM itu nomor satunya Amerika. Bahkan dulu sebenarnya nomor satu dunia sebelum disalip Toyota. Jadi ini perusahaan besar sekali. Di bawahnya mungkin teman-teman kenal mungkin Chevrolet, Camaro itu. Chevrolet itu miliknya GM, Dodge itu miliknya GM, Cadillac ini juga miliknya GM. Ini merek ini di Amerika banget memang pasar dunianya. Opel Jerman itu milik GM. Kalau yang di Australia mungkin Vauxhall itu milik GM. Jadi GM belum pernah masuk F1 dalam sejarahnya. Belum pernah masuk F1. Amerika yang masuk F1 biasanya Ford. Ya, betul. Nah, Ford itu kalah besar sama GM. Jadi ini kalau di Jepang kayak dulu Toyota masuk F1.
Jadi ini kabar yang sangat besar. F1 sedang booming di Amerika. Nama balap terbesar di Amerika kan Andretti. Andretti sudah berbulan-bulan, mungkin sudah lebih dari setahun, menegaskan ingin masuk F1. Dan sekarang dia menggandeng General Motor, pakai merek mewahnya, Cadillac-nya, untuk masuk F1. Dan itu akan jadi dorongan yang besar untuk dia diterima. Nah, masalahnya kan sekarang masuk F1-nya bagaimana? Karena sebelumnya mereka mencoba membeli Sauber yang Alfa Romeo sekarang itu, tapi kan gagal. Ya. Malah ke Audi kan jadinya kayak gitu. Lalu dia kayaknya mencoba membeli tim lain juga nggak berhasil. Terus dia bilang kita siap dananya. Nanti kita bahas syarat-syarat supaya masuk F1 itu bagaimana sih, suruh bayar berapa dan dia bilang, Andretti bilang kita juga siap itu, tapi masih belum ada pintu masuknya karena harus ada persetujuan kan kayak gitu. Nah di F1 sendiri mulai ada penolakan karena kan nanti kita bahas juga kenapa kok 10 tim ini nggak mau ada tim baru kayak gitu. Nah tapi ini akhirnya ketemu jalan. Nanti kita bahas Mas Dewa ya, ketemu jalan lewat Presiden FIA kan. Presiden FIA ini kan Ben Sulayem ini akhir tahun kemarin, awal tahun ini tiba-tiba ngeluarin statement bahwa dia sekarang, FIA sekarang mengundang pihak-pihak berminat untuk bergabung F1 untuk mengajukan proposal. Silakan, siapa aja mau. Ajukan proposal, nanti kita bicarakan. Bicarakan maksudnya FIA sebagai Federasi Balap Mobil Dunia yang nanti akan mengajak Formula One yang secara regulasi di bawah FIA untuk membahas tim baru ini, diterima atau tidak. Jadi ini pintu politiknya sudah dibuka. Pintu politiknya sudah dibuka. Pintu politiknya sudah dibuka. Jadi ini Ben Sulayem, Presiden FIA, dan ini Michael Andretti ya. Michael Andretti itu anaknya Mario. Umurnya udah 60 Mas Yo. Jadi ini sebenarnya pemilik timnya tuh ini, bukan Mario. Mario itu figur tokoh kayak gitu, dewan pembina atau apa kayak gitu. Tapi CEO-nya itu sebenarnya Michael Andretti, anaknya ini. Nah, ini sudah ingat Mario waktu habis Austin, balapan di Austin tahun lalu bilang dia udah bilang dia dan anaknya dan keluarga Andretti ini bekerja seolah-olah mereka akan masuk F1. Walaupun belum disetujui, belum ada pintu, tapi mereka sudah bekerja seolah-olah akan masuk F1. Nah sekarang pintu politiknya sudah terbuka, jalur politiknya itu sudah ada. Tandanya FIA sebenarnya sudah oke. Tinggal bagaimana meyakinkan F1 dan tim-timnya untuk menerima Andretti ini masuk. Bukan hanya Andretti, mungkin ada tim-tim lain yang atau investor lain yang ingin masuk juga gitu supaya F1 ini bisa lebih besar atau mungkin supaya lebih kompetitif, supaya lebih banyak. Kan kalau kita ingat tahun 90-an itu kan sampai ada saking banyaknya tim F1 kan sampai ada prakualifikasi, ada kualifikasi, hanya 26 mobil yang boleh balapan. Nah, regulasi 26 mobil itu masih ada. Jadi maksimumnya masih 13 tim. Jadi sebenarnya masih ada, kalau mau itu masih ada tiga tim lagi boleh masuk F1 sebenarnya. Yang bikin sulit kan persetujuan karena itu terkait dengan bagi-bagi uangnya gitu aja. Jadi mau dibagi 13 atau dibagi 10 kan ya gitu kan. Kalau hanya dibagi 10 kan lebih banyak dapatnya. Nah, ini tinggal masalah hitung-hitungan itu aja. Kalau dibagi lebih banyak ini bagaimana? Itu sebenarnya penolakannya murni uang sebenarnya, bukan masalah tidak ingin. Karena nama Andretti itu instan akan bikin masuk F1 lebih mainstream lagi di Amerika. Mario Andretti itu satu-satunya pembalap atau legenda balap yang dipakai namanya untuk lagu kan, lagu pop kan dulu kan kayak gitu. Kan sampai ada istilah kamu ngebut itu emangnya kamu Mario Andretti, itu sampai sekarang masih jadi celetukan kalau di Amerika. Kalau ada yang ngebut emangnya kamu Mario Andretti, itu masih jadi celetukan sampai hari ini kayak gitu. Nah itu otomatis F1 akan lebih mainstream lagi. Sekarang sudah mulai masuk mainstream, tapi akan lebih mainstream lagi. Apalagi kalau ada General Motor yang semua orang di Amerika pasti tahu Cadillac, F1-nya langsung meroket. Nah ini tinggal sekarang apakah ini benar-benar bisa menguntungkan yang lain juga gitu. Ini yang sudah. Jadi yang jelas pintu politiknya sudah terbuka. Nah, ini kan kalau kita mau jujur, kemarin tuh rasanya kan penambahan tim baru itu rasanya kan sulit sekali gitu kan. Dan tadi Acam mengatakan bahwa ini kan sebenarnya masalah soal uang aja gitu kan. Ya. Nah,
sekarang ini tadi Asa bilang politiknya sudah kebuka gitu kan. Kalau politik kebuka itu apakah sudah ada jaminan 60% bahwa ini akan goal, akan berhasil? Atau memang benar selama ini tim-tim itu memang sepakat jadi bersaing di track tapi sebenarnya sepakat soal uang gitu. Nah ini kalau menurut Asa dengan politik ini apakah sudah kuat untuk bisa masuk kalau politik ini Sa? Ya, jadi ini saya tampilin foto Mario dan Michael ya. Mario ini udah usia 82 sekarang kalau nggak salah. Michael sekarang udah 60 tahun. Nah ini kan di aturan F1 sebenarnya bisa Mas Dewo, asal disetujui oleh tim-tim kan kayak gitu. Ya, betul. Ini yang mohon maaf saya harus cek lagi apakah itu mayoritas atau harus mutlak kayak gitu. Apakah harus aklamasi? Rasanya mayoritas bisa. Dan di F1 sendiri yang pasti mendukung ada McLaren di situ yang sebenarnya Amerika banget ya kan. Kemudian ya mungkin saya kira Ferrari pun juga tidak keberatan kalau ada brand Amerika masuk ke situ karena akan mengangkat namanya dia juga nanti di Amerika. Nah, ini ada syaratnya adalah dia harus bayar dilution fee, maksudnya. Jadi tim baru siapapun harus bersedia membayar di depan 200 juta dolar. Sama dengan berapa itu ya 200 juta? 3 triliun. Itu untuk siapa? Untuk tim-tim atau untuk itu semuanya? Nanti dibagikan ke tim-tim peserta yang ada. Dibagi 10 ini. Dibagi 10. Jadi tiap tim akan dapat dilution fee kira-kira 20 juta dolar, kira-kira 300 miliar. Itu untuk menenangkan peserta-peserta bahwa pembagian uangnya akan kan gini Mas Yo. F1 itu penghasilannya kan misalnya kita kan ini dia private jadi tidak disebarkan. Misalnya kasaran, Mas, kita ngomong kasaran pakai rupiah yang gampang misalnya ya. Misalnya penghasilan F1 itu 1 miliar setahun. Dari 1 miliar itu sekitar 51% dibagikan ke semua tim sesuai prestasi. Jadi misalnya tim juara dapat berapa, juru kunci dapat berapa. Plus ada tim-tim yang dapat hak khusus karena dia nilai historis, prestasi dan lain-lain seperti Ferrari dan kesepakatan khusus yang dulu jadi kayak Red Bull kemudian mungkin termasuk dalam hal ini McLaren mungkin nggak banyak tapi tim historis ini dapat tambahan. Nah 51% ini di intinya kasarannya kan dibagi 10 kan. Jadi kalau misalnya dibagi rata aja kan itu kan berarti kira-kira satu tim dapat 51 juta ya kan. Kalau dari 510 juta dibagi 10. Nah kalau ini dibagi 11 kan berkurang. Betul. Nah untuk mengurangi apa ya sakit hati hilang sebagian uang itu tim baru ini harus ngasih gitu. Nah itu aja Sobat. Tapi itu kan nggak bisa tiap tahun, itu sekali membayar aja gitu. Nah 20 juta itu pasti besar sekali, itu tim-tim itu mungkin buat Haas, buat Williams itu pasti nilainya berguna sekali, apalagi cash di depan kayak gitu. Nah sekarang tinggal nanti F1 itu harus membahas, oke, dia bisa bayar 200 juta dolar. Tapi setelah itu, kan dia ngurangi penghasilan kita tetap. Nah, ini yang nanti saya tidak tahu konkret yang baru, kesepakatan tim yang baru tahun 2020, itu apakah masih lama seperti dulu. Kalau dulu, misalnya ada lebih dari 10 tim, itu hanya 10 besar yang dapat hadiah. Tim ke-11-nya nggak dapat. 11 atau 12-nya nggak dapat. Hanya tim 10 besar yang dapat uang pembagian itu. Dia harus masuk 10 besar. Nah, mungkin kalau nanti Andretti masuk, mungkin Concord yang baru, mungkin kesepakatan yang baru, Concord Agreement namanya, itu mungkin ya berapapun timnya dibagi ke semuanya gitu, supaya tidak ada yang dapat 0 kayak gitu. Jadi semua dapat. Nah, sekarang masalahnya kalau kan mending dibagi 10 daripada dibagi 11, apapun yang terjadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak Andretti ini dengan dia masuk memastikan F1 bisa mendapatkan pendapatan lebih di luar dari uang yang dia bayarkan. Nama Andretti atau dalam hal ini juga GM Cadillac yang dibawa bisa nggak mengangkat nilai komersial F1 sehingga pendapatan overall-nya jadi jauh lebih banyak sehingga ketika dibagi 11 tetap lebih banyak daripada ketika dibagi 10. Nah, ini berarti kan juga berlaku untuk tim baru lagi dong, tidak sembarangan tim boleh masuk dong, bisa memberi nilai lebih atau tidak gitu kan? Ya. Dan kalau mau masuk, ingat harus pakai duit pribadi, ya kan ini kan intinya ada fresh money kan, jangan membawa nama dana hibah nanti kan bahaya KPK maju nanti kan susah gitu kan. Jadi harus fresh money ya saya.
cash di depan ya. Oke, ini sudah semakin jelas. Tapi saya mau meluruskan ke teman-teman. Jadi GM ini perusahaan ternyata lebih besar. Saya tadi sempat tanya Asa, dengan Ford gimana Asa? Oh beda, ini lebih besar dari Ford itu. Jadi ini memang saya mau tanya di balik ini kan. Yang jelas saya mau meluruskan GM ini ada di Amerika. Tapi kalau di Indonesia juga ada nama GM, itu tidak ada kaitannya. Karena kalau yang kita tahu kan di Jakarta ada Bami GM, itu beda ya. Beda. Ini soal kalau bakmi kan bulat-bulat, ini enggak, itu kan beda gitu kan. Nah, sekarang keseriusan apa lagi yang ditunjukkan oleh tim ini? Apakah mereka hanya saya nanti datang, tapi sekarang belum ada pergerakan apa-apa, misalnya sekarang sudah bangun pabrik saya sudah nyiapin infrastruktur, saya sudah nyiapin tim. Itu apakah sudah ke detek dia serius gitu, saya? Sudah, dan sudah ditunjukkan fisik, Mas Jo. Jadi ini saya mau nampilin gambar ini Mario yang pakai jaket hitam, ini Mario Andretti. Kemudian yang pakai vest biru ini Michael Andretti, anaknya itu. Lalu yang perempuan ini Marisa Andretti, ini cucunya Mario, anaknya Michael. Anaknya Michael yang dari istri pertamanya ya, yang sudah cerai. Jadi ini usianya 32 tahun, jadi ini direkturnya ya berdua ini sebenarnya. Ya Michael dan Marisa ini direksinya. Ini sedang groundbreaking, ini apa ya? Penanaman batu pertama ya kalau di Indonesia. Jadi mereka sudah proses pembangunan sekarang kantor pusat headquarter Andretti Global di kota namanya Fishers, Indiana. Itu di pinggirnya Indianapolis, Mas Jo. Jadi itu kayak kalau itu Surabaya kayak Sidoarjo-nya atau Gresik-nya kayak gitu. Jadi kawasan industrinya. Jadi mereka sudah bangun, bentuk fisiknya nggak ada, saya ada gambar contohnya aja. Ini kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas, ini capturean dari video sebenarnya. Tapi ini pusatnya, dan ini semua pusat aktivitas balap keluarga Andretti. Mereka kan sekarang besar di IndyCar ya, besar di IndyCar, ikut juga balapan endurance kalau di Amerika, ikut Formula E juga. Dan mereka ikut berbagai ajang balap lah. Jadi ini akan jadi kantor pusat termasuk F1 nanti juga di sini, di Fisher Indiana ini. Nah ini kalau kita ke Indianapolis kalau ini udah jadi 2025 baru jadi, tapi ini akan jadi tempat yang jadi memang Indianapolis itu pusat balap, itu kayak pusat balapnya Amerika. Jadi semua akan di situ dan termasuk F1-nya juga akan di sini. Ini jadi kalau ditunjukkan uang ada. Fasilitas sedang dibangun. Dan mereka akan bangun fasilitas lagi kalau nggak di Italia, di Inggris. Untuk jadi service corsa ya, jadi untuk layanan servis balapnya yang di Eropa. Karena kan F1 itu pusat Eropa sentris. Jadi harus punya basis di Eropa. Nah, tapi nanti pusat perusahaannya tetap di Amerika. Dan ini yang mereka sedang bangun, sudah groundbreaking, Gubernur Indiana datang, semua datang. Jadi intinya kalau ditanya flexing kekuatan, keluarga Andretti sudah flexing kekuatan, Mas. Dalam artian uang ada, fasilitas bangun, butuh apa lagi kamu? Kan yang dibutuhkan F1 kan, kamu bisa jamin nggak kamu itu membuat kita semua ini lebih besar kayak gitu? Ya, sama kelangsungannya kan? Kalau kelangsungannya saya kira ini tim sudah puluhan tahun di IndyCar dan lain-lain, jadi ini lebih besar daripada Haas sebenarnya. Haas itu kan dulu hanya NASCAR kayak gitu. Nah ini malah jauh lebih secara nama jauh lebih menjual gitu. Nah Andretti, siapa nggak kenal Andretti, Mas? Nah ini dan bukan hanya itu, Mas. Jadi Andretti ini backingnya bukan hanya keluarga Andretti aja, tapi backingnya juga ada salah satu grup investment besar di Amerika, Guggenheim namanya. Yang itu yang akan jadi penyokong utama juga. Jadi secara equity nama Andretti dan pengalaman di balap, kemampuan di balap, manajemen balap, keluarga Andretti sangat punya. Dari sisi nama besar teknis otomotif, General Motor. Dari sisi flexing finansial, grup Guggenheim. Jadi ini kurang apa? Perusahaan finansial, perusahaan otomotif, nama besar. Kan itu sampai Michael Andretti sendiri bilang 1000% tidak bisa ditolak ini sudah. Oke, ini kan karena Formula One sedang menyasar Amerika, dan kalau kita lihat Amerika ini memang DNA-nya memang sesuatu yang kompetitif, sesuatu yang balapan. Sementara dulu kan orang Amerika juga mencemooh karena Formula One ini kan balapan apa nih, nggak pernah ada salip-salipan gitu kan, dan selalu melihat itunya kan. Nah, apakah Amerika ini benar-benar siap dengan kehadiran Formula One ke depannya dengan raksasa-raksasa seperti Cadillac yang mau masuk itu? Apakah
memang siap untuk bisa. Saat ini F1 luar biasa ya. Dulu bilang kenapa F1 sulit masuk F1 karena padahal balapan di Amerika ada. Katanya karena kita butuh pembalap Amerika di F1. Dulu ada pembalap Amerika namanya Scott Speed, juga nggak terlalu berhasil. Ya. Ini nanti juga pembalap yang di Williams kan juga belum punya nama di Amerika. Yang dibutuhkan kan nama, Mas Yo. Nah ini kayak Liga Arab Saudi ada Ronaldo kan ya gitu kan, harus ada nama. Iya. Nah dia mungkin untuk publik Amerika walaupun sudah punya 2 balapan tahun lalu dan akan punya 3 balapan tahun ini termasuk Las Vegas. Kalau belum ada hero Amerika kan rasanya belum lengkap ya. Dan itu ya, memang ada tradisi kalau hero Amerika terus orang Amerika juga lebih lebih antusias gitu ya. Ya minimal untuk gini, di kalangan balap nama Andretti nggak usah ditanyakan. Tapi kalau kita pergi ke supermarket ngomong sama ibu-ibu, kenal F1 nggak? Nggak. Kenal Andretti nggak? Mungkin kenal. Paham ya Mas Dewa ya? Jadi kan kalau kita pergi ke potong rambut, tukang cukurnya, kalau di Amerika suka ngobrol di barbershop gitu. Tukang cukurnya ngerti F1 nggak? Mungkin nggak. Do you know Andretti? Pasti tahu. Karena nama Andretti itu begitu, apa ya, mendarah daging kalau di Amerika itu. Kalau soal balap ya, jadi nggak salah ya saya 2012, 2013 kalau kita di imigrasi, kamu mau ngapain ke sini? Nonton Formula One. Imigrasinya kan nggak tahu. Nggak tahu, iya. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya tanya Andretti, dia mungkin tahu. Gitu. Karena nama Mario Andretti khususnya ya, nama Andretti ini sudah sangat tertanam di pop culture Amerika. Ya, oke. Sekarang apa yang akan dilakukan Cadillac karena apa atau Andretti ini kan tidak mungkin mereka langsung bisa menciptakan mesin. Karena kan Cadillac ini kan pinter juga ini. Masuk F1 pada saat ada perubahan. Mobilnya semakin besar, dia baru masuk. Kenapa? Mobilnya dia kan bongsor-bongsor. Jadi kalau suruh diet kan sulit dia. Dia kan nunggu dulu sampai segede apa dia. Jadi biar saya tidak terlalu dietnya terlalu ketat gitu kan. Sudah ukuran Amerika maksudnya. Kan Dila kan dari dulu pengen masuk kan, gila ini diet ini nasi ganti ubi nih gitu kan. Nah apa kira-kira apa yang harus disiapkan? Apakah sudah ada bocoran nanti dia mau pakai mesin apa, nanti mau bagaimana Sa? Nah, ini memang langsung muncul kan. Apakah ini berarti GM akan bikin divisi mesin F1 gitu? Ya. Belum ada penjelasan tegas. Tapi yang jelas GM ini sejak tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu mungkin, itu sudah menegaskan dari semua pabrika merek mobil Amerika atau perusahaan mobil Amerika, GM akan yang duluan terjun ke listrik, ke mobil EV, electric vehicle, mobil listrik. Malah dia bilang mulai 2025 ini dia akan mulai stop memproduksi mobil-mobil pakai bahan bakar biasa. Jadi dia akan jadi full EV. Dimulai perjalanannya itu 2025 ini. Jadi mulai akan dikurangi, di phase out yang bukan elektrik. Dan itu berarti kan F1 sudah selaras dengan misinya dia. Sama seperti Volkswagen, Mas Yo. Volkswagen kan juga kenapa dia sekarang berminat di F1 karena sudah pakai teknologi hibrid ya, ada EV-nya juga, maksudnya sudah ramah lingkungan kayak gitu. Ya. Nah ini si Volkswagen baru mau kalau itu terjadi, dan ini sudah terjadi. Jadi GM sama, agak mirip. Tapi kalau nanti Audi dari Volkswagen ini akan bikin mesin sendiri, bikin perusahaan mesin sendiri atau unit mesin sendiri, Cadillac ini masih belum ada kabar. Yang disampaikan adalah dia akan jadi technical partner. Jadi minimal dia akan menyokong dulu dalam artian mungkin Andretti 1-2 tahun pertama, tergantung Andretti masuknya kapan ya Mas Dewa ya, kan dia pengennya 2024. Kalau kemarin disetujui 2024 dia pakai mesin Renault katanya. Tapi ini mungkin bukan 2024, terlalu mepet sekarang. Mungkin 2025. 2025 berarti kan regulasi baru 2026, cuma setahun, tanggung. Jadi dia akan milih 2025 atau langsung regulasi baru 2026. Tapi kalau dia masuk 2025, berarti dia kan mungkin harus pakai mesin yang ada dulu gitu. Ya. Nah mungkin ini akan seperti Alfa Romeo. Alfa Romeo itu kan sponsor, bukan mesinnya Ferrari. Ya. Tapi Alfa Romeo, Ferrari sama-sama Italia gitu, dan satu keluarga kan. Jadi mungkin agak mudah komunikasi marketingnya. Nah ini nanti bagaimana? Nah ini yang jelas Cadillac tidak akan langsung bikin unit mesin atau GM, dia akan berkolaborasi, dia akan branding dulu, sama seperti Alfa Romeo.
Nah, tinggal yang di branding ini apa? Nah, nama yang muncul Mas Dewo itu yang ada di bajunya kali ini, Honda ini. Karena sekarang Andretti di IndyCar pakai mesin Honda. Jadi kalau Honda ini kan masih antara iya dan tidak di F1, tapi dia kayaknya pengen lanjut di F1. Tapi Red Bull ini ke depannya kemana? Red Bull ini akan setelah 2025 dia kan punya perusahaan mesin sendiri yang katanya nanti Ford akan branding itu gitu. Nah berarti kan Honda nggak punya pegangan gitu, nggak punya tim. Nah ini siapa? Nah Honda tidak keberatan juga produknya di branding yang lain dulu. Kayak sekarang kan di labeli Red Bull, nggak apa-apa dia. Asal bayar kan kayak gitu aja sebenarnya. Nah ini ada satu lagi yang unik Mas Do. GM sama Honda itu sudah punya kolaborasi teknis untuk EV, untuk mobil listrik. Dan akan launching produk bersama 2027 katanya. Jadi kalau misalnya nanti Andretti Cadillac ini pakai mesin buatan Honda, itu ya natural aja gitu. Oh ya. Tapi ini masih ya memang masih ini next step-nya ya. Tapi ini sudah jadi kalau dia jadi pakai Honda misalnya dia masuk mungkin 2024 atau 2025 misalnya. Dia langsung pakai mesin Honda. Oh, langsung kompetitif kan masuk. Betul. Ya tapi nah, kan jadi win-win semua ini. Iya, makanya kan saya bilang kenapa kok mengambil yang kiri apa yang sebelah kiri kalau dari saya itu logo Honda mesinnya. Kenapa nggak pakai yang warna kuning DHL? DHL juga kenceng loh, kemana-mana bisa loh DHL tuh. Seluruh dunia loh, ya kan? Kenapa pakai mesin DHL aja? Oke, jadi memang ini memang sekali lagi bisnis saya. Jadi kita tidak bisa ya penolakan itu bukan semata-mata memang ditolak ya. Ada politisnya, ada uangnya kan. Seperti tadi saya bilang EV-nya antara GM dengan Honda sudah ada kerjasama gitu kan. Jadi sudah dekat sekali gitu kan. Sudah tinggal tinggal launching aja, tinggal kapan kita masuk. Nah, kalau perkiraan dari Asa tadi Asa bilang 25 nanggung karena 26 ada aturan baru lagi. Feeling Asa tahun berapa Asa? Saya sih pengen secepatnya. Ya. Saya pengen secepatnya. Kalau bisa 2024, kenapa enggak sekalian beli mobil lama dulu sekaligus membiasakan diri di situ kan nggak masalah gitu. Kan semakin cepat masuk lebih baik belajar ancur-ancuran duluan kan kayak gitu. Nah ini ekspektasinya juga belum tinggi. Tapi tim ini juga udah menegaskan Mas, dia akan jadi tim Amerika beneran. Pembalapnya minimal satu harus pembalap Amerika. Itu yang sekarang mungkin belum bisa dijamin di tim lain. Yang kita ngomong Colton Herta itu kan. Mario Andretti udah ditanya Mas Jo, kamu pengen pembalapnya siapa? Kalau saya boleh milih sekarang katanya, satu Colton Herta, kalian semua pasti tahu itu pembalap andalan kita di IndyCar. Satu lagi Alonso dia pingin. Alonso masih laku lagi Alonso nih. Ya, ini Evan Mena ini menarik ya. Saya jadi membayangkan begini. Apa yang terjadi ketika Formula One menyetujui Andretti ini dengan Cadillac-nya masuk? Padahal balapannya baru 2025 atau 26. Tapi kan dalam waktu ini pasti mereka sudah, kalau orang Jawa bilang umek marketingnya, ini yang kadang-kadang membuat penasaran kan, apa marketing yang akan dia lakukan menjelang masih 2 tahun 3 tahun itu kan. Kalau orang Amerika kan sudah nyari duit kan bisa. Oh dia sudah punya uangnya nih Mas. Ya, tapi kan marketingnya tetap akan jalan juga kan. Dia akan bekerja seolah-olah dia akan dapat izin. Jadi kayaknya ini akan segera, kalau misalnya kan masalahnya dari FIA sendiri belum jelas kapan time limitnya ngajukan proposal ini. Ya mungkin 3 bulan misalnya. Setelah 3 bulan kalau misalnya musim dimulai nanti misalnya sudah ada pengumuman Andretti boleh masuk, ya berarti kan dia Maret mungkin untuk 2024 terlalu mepet kan karena menyiapkan mobil itu nggak bisa 3 bulan. Gitu. Jadi kan kira-kira paling cepat 2025. Nah 2025 dia masuk mungkin dia akan langsung misalnya kalau pakai mesin Honda kan logis. Karena kalau Honda nanti jadi masuk lagi lalu kolaborasi ini tetap jalan 2026 tinggal nerusin aja. Jadi dia sudah transisinya lebih smooth. Kalau dia nanti 2026 regulasi baru semua mungkin agak gedandapan karena mesinnya baru, kemudian mobilnya harus baru juga kan. Mending 2025 dia paham mobilnya dulu, 2026 baru dia nanti berkutat dengan mesin sama dengan tim-tim yang lain kayak gitu. Nah ini mungkin kalau saya sih mungkin realistisnya 2025. Tapi jangan kaget kalau sebelum 2025 misalnya di ACC tahun ini ya 2024 dia sudah aktif di paddock F1 mungkin sudah ada merchandise-nya sudah apa sejak 2024 karena kan ya jualan secepat mungkin kan Mas Yo. Dan nanti brand Andretti itu kan gede banget gitu. Saya sih pasti beli anak saya namanya Andretti.
Saya pikir yang punya kamu, Sa. Jadi ini akan di apa ya? Saya sih fans berat Andretti gitu. Kalau nggak mungkin anak saya namanya Andretti. Jadi sudah nggak sabar juga ada tim baru. Dan F1 jangan 10 tim lah. Malah kalau bisa kan 12 kan Mas Yowo, supaya 24 mobil itu kan lebih banyak pembalap. Jadi nggak lebih action di lintasannya juga lebih rame. Muka-muka kompetitif gitu. Jadi banyak obstacle-nya dalam arti backmaker kan lumayan gitu kan jadi kendala juga. Kalau tabrak lagi serunya ada yang tabrakan, ada yang mogok, itu juga jadi tambah seru lagi. Kalau sekarang ini kan relatif kita nggak pernah lihat balapan mobil mogok, itu kan jarang sekali saja. Iya. Ya kan? Nanti kan lebih banyak action di lintasan itu dan lebih banyak yang dibicarakan, stand merchandise lebih rame, apalagi kalau itu merek-merek besar. Moga-moga membawa fans baru, bukan sekedar cari fans di F1. Andretti kan pasti membawa fans, jadi dia punya ekuitas itu juga. Ini benar kata Michael, ini akan sulit untuk menolak kami katanya. Ini menarik ya. Jadi kemarin waktu sepak bola di Qatar kan juga tidak segampang itu untuk meyakinkan orang dan lain sebagainya. Banyak kendala dan itu pun ternyata bisa ditembus gitu kan. Apalagi. Tapi Andretti juga sempat ditanya saya katanya, selain pembalap Amerika, kamu pengen balap mana? Tadi sudah sebutkan kan tadi. Nah, katanya Alonso. Ya, tadinya awalnya dia bukan Alonso, ternyata dia lebih pembalap yang dekat dengan Amerika, yaitu Kanada, ada Latifi di sana kan, tapi ternyata nggak jadi, nggak, karena di Indonesia tidak populer. Itu termasuk pembalap kategori sad boy katanya gitu, jadi yang nangis-nangis itu katanya. Jadi ya, dan ini kalau Andretti jadi masuk F1 ini mungkin kayaknya Michael Andretti ini punya dendam banget di F1 Mas. Kayaknya dia kayaknya pengen banget eksis di F1. Ini penggemar lama banget yang mungkin tahu ya. Kita bahas siapa Michael Mas ya. Karena Mario kan mungkin orang sudah banyak yang tahu. Ini juara dunia F1, juara IndyCar, juara Indy 500, pernah menang Daytona 500. Satu-satunya balapan besar yang dia nggak pernah juara hanya Le Mans, tapi pernah runner up. Jadi ini pembalap ini 80 tahun dan sudah menang semuanya. Anda cari dokumenter di YouTube tentang Andretti ini, kalau nggak salah judulnya Drive Like Andretti atau apa gitu. Wah, menarik sekali cerita hidupnya karena dia imigran dari Italia, harus ke Amerika, berjuang dari nol, benar-benar keluarga imigran yang nggak punya uang sehingga bekerja dan akhirnya jadi nama salah satu ikon Amerika kan kayak gitu. Ya. Padahal dia kelahiran Amerika, walaupun kelahiran Italia, walaupun Italinya itu bukan Italia Mas Jo. Italinya itu sekarang Slovenia. Oh. Jadi dia lahir di Italia yang sekarang sudah bukan lagi Italia, sekarang sudah masuk Slovenia. Tapi dia Italian gitu. Dan dia anaknya juga pembalap, cucunya juga pembalap. Marco Andretti juga hampir menang Indy 500, menang lomba juga. Jadi memang keluarga apa ya kayak kerajaan balap kalau di Amerika ini. Nah, Michaelnya sendiri ini dulu juga luar biasa. Ini digadang-gadang jadi juara dunia F1 dari Amerika juga, tapi karirnya nggak selancar bapaknya gitu ya. Akhirnya dia Indy 500 juga runner up, gagal menang gitu. Jadi ada apes-apesnya juga ini. Nah, mungkin yang penggemar F1 lama sejak lama seperti saya, mungkin ingat tahun 93 kalau Michael Andretti ini dulu teman satu timnya Ayrton Senna. Jadi waktu tahun 93 itu kan Senna belum pasti melanjutkan di F1. Ketika 92 Honda mundur, ini semua gara-gara Honda mundur lagi. Nah waktu itu McLaren sudah ngontrak Michael Andretti dan Mika Hakkinen. Tapi kemudian Senna bilang ya udahlah saya balik lagi ke F1 ke McLaren. Akhirnya yang diparkir dulu Mika Hakkinen. Nah Michael Andretti jadi teman satu timnya Senna. Sebenarnya waktu uji coba dia bagus banget karena apapun ini kan top dari Amerika ya kayak gitu. Tapi di lintasan apes terus gitu. Akhirnya hanya bisa dapat 7 poin. Dan walaupun naik podium sekali ya, naik podiumnya di Monza lagi, di Itali. Tapi setelah naik podium, dia didepak digantikan Mika Hakkinen. Jadi dia masuk F1 nggak sampai satu musim, hanya 14 lomba, naik 1 kali podium, dan itu di Italia, tapi setelah itu out dari F1. Nah ini yang, dan dia punya sakit hati juga di F1 mungkin, karena mungkin timingnya salah ya, masuk ke F1 di saat McLaren tidak kompetitif kayak gitu. Tapi Senna menang 5 lomba waktu itu. Ya sulit juga kalau satu tim sama Senna kan kayak gitu. Nah ini dia apa sih itu? Jadi kalau lihat fotonya dia action, ini dia naik McLaren, ini waktu di Inggris di Donington. Jadi ini Michael Andretti naik mobil McLaren. Jadi dia pernah di F1, cuman
punya unfinished business di F1 gitu aja. Nah ini yang apa namanya mungkin dia sebelum aku harus bisa sukses di F1 walaupun bukan pembalap misalnya. Dulu pernah jadi omongan misalnya anaknya Marco Andretti masuk F1 ternyata juga nggak bisa kayak gitu. Marco sekarang umurnya juga udah menuju 40 jadi nggak bisa juga kayak gitu. Nah ini yang mungkin kalau Andretti nggak bisa balapan lagi di F1 tapi mungkin kita bisa jadi pemilik tim di F1 kayak gitu. Nah, dendam bener ya, dendam bener ya. Yang menarik lagi Mas kan tadi kan kita tampilin foto anaknya Michael kan si Marisa itu. Setelah baca-baca ini saya juga baru tahu belakangan ini ternyata istrinya Michael ini lahir di Balikpapan. Balikpapan? Iya, Balikpapan Kalimantan Timur. Jadi ini istri yang sekarang ya, istri sejak 2006 sih. Jadi dia menikah, cerai, punya anak 3 itu, kemudian menikah dengan namanya Jody Ann Patterson, orang Amerika juga, tapi lahirnya di Balikpapan. Nggak tahu kenapa, usia 47 tahun sudah istrinya ini, jadi ya seumuran saya kurang lebih, lahirnya di Balikpapan, dan ini mantan, mungkin penggemar lama Playboy mungkin tahu, ini mantan model Playboy. So. Tahun kelinci air ini. Nah, jadi ya ini, ya kalau dia bisa masuk ya akan jadi sesuatu yang luar biasa gitu, karena Andretti, sekarang saya juga baru nyadar kalau Michael Andretti usianya udah 60 tahun. Saya pikir masih 50-an, atau udah 60. Wah. Iya. Berarti kan lama banget dendamnya. Dia balapan di F1 tahun 93, hampir 30 tahun yang lalu. Ini dendam banget ya rasanya saya. Jadi ini dendam banget, tapi mungkin juga ini peluang yang bagus karena memang Formula One sekarang lagi naik. Amerika juga sedang membutuhkan. Amerika juga menjadi pasar yang luar biasa dan saya yakin kalau ada balapan di Amerika, saya yakin juga turis juga akan datang, misalnya penonton dari luar negara itu pasti turis akan banyak sekali datang ke sana karena hal-hal yang menarik tentang Amerika itu pasti akan menyenangkan untuk mereka. Nah, bukan hanya, menurut saya bukan mendatangkan turis dari luar, Mas, lebih ke mendatangkan turis dari Amerika sendiri kayaknya, karena Andretti ini sekali lagi itu bisa ngundang orang-orang yang sebelumnya nggak kenal F1 jadi penasaran karena Andretti ada di situ. Betul, jadi kalau Haas itu nggak dikenal di Amerika, Haas di kalangan balap aja, tapi orang umum Haas, gitu. Tapi kalau Andretti gitu, nah itu akan tahu. Jadi ini akan Haas, saya bayangkan Haas pasti salah satu tim yang menolak kan. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, selalu kan olahraga itu kibatnya Amerika. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Amerika saja sudah tumbuh, turis tumbuh, kayak apa istilahnya Amerika ini kan jadi benar-benar ajangnya Formula One. Tapi menarik tadi ya, waktu fotonya dengan Senna tadi saya lihat, nggak penurunan status selesai ini. Nah ini kan lihat ada logo bos itu. Ya kan berarti bos kan owner, sekarang dia pakai GM, apa nggak turun pangkat ini dia? Nah, ada tambah lagi sebelum saya ada pertanyaan melompat lagi, Enggak, saya kira ini cukup. Kita tinggal nunggu nanti update berikutnya seperti apa. Karena dari F1 sudah muncul statement, tapi statementnya anget-anget. Kayak nggak nolak, tapi juga nggak mau nerima. Jadi nggak bisa frontal juga. F1 hanya bilang, F1 dalam hal ini Stefano Domenicali ya, CEO-nya F1 bilang, ya tapi bagaimanapun harus disetujui oleh FIA dan F1. Jadi mungkin dari FIA-nya sudah dapat persetujuan, tapi tinggal sekarang bagaimana perang di F1-nya. Ya, oke, sekarang kan kalau Asa tadi bilang di perjanjian masih 13 tim, jadi kan ada 26 mobil di lintasan. Sekarang baru ada 10. Kalau ini masuk 11, masih ada 2 slot. Apakah ini juga sudah ada kabar yang hangat-hangat yang pengen lagi masuk lagi siapa selain Andretti dan Cadillac-nya? Domenicali bilang sebenarnya pihak yang berminat dengan F1 ini banyak, tapi tidak semuanya frontal seperti Andretti. Andretti kan dari awal sudah ngomong saya pengen masuk F1, tapi mungkin banyak yang mungkin di balik layar bikin pertemuan. Misalnya sekarang saya rasa penggemar F1 semua sudah tahu Ford katanya sudah mulai ngomong dengan Red Bull untuk gabung mulai 2026. Ada gosip katanya Honda miring kata Mas Jowo yang katanya juga berminat masuk F1 karena mereka barusan merekrut mantan bosnya Renault untuk jadi bos tim rally-nya. Tapi masa bos tim Renault hanya untuk pegang tim rally, kan pasti dia ditugasi melakukan studi untuk persiapan
siapa tahu ingin masuk F1 kan ya gitu. Ya. Tapi dua ini kemudian ada satu lagi nama yang mulai muncul tapi belum terlalu santer. Ini orang Asia tapi orang Kanada sebenarnya tapi base-nya di Hong Kong. Ini Calvin Low. Ini dengan Michelle Yeoh. Michelle Yeoh kan istrinya Jean Todt ya. Jadi ini katanya juga pengen punya tim F1. Tapi mungkin tidak akan bikin tim dari nol. Mungkin ini calon pembeli Williams masuk. Mungkin. Jadi masuk F1-nya mungkin 11, mungkin tidak jadi 13, tapi mungkin tim-tim yang di dalam ini ada yang beli. Karena kita tahu bahwa dengan popularitas F1 yang begitu besar, value tim-tim ini sekarang lagi tinggi-tingginya, Mas Jo. Jadi banyak yang kalau ada yang membeli, ayo kalau mau gitu kan. Nah ini Calvin Low ini katanya minat F1, tapi belum tahu apakah bikin tim atau membeli yang ada. Kayak gitu. Kalau yang pasti sudah siap disuruh beli atau disuruh bikin ya Andretti itu yang sejak setahun terakhir udah paling keluar-keluar, tapi ini ada juga. Nah ini yang kita belum tahu nanti lanjutannya seperti apa. Saya kembali ke Andretti Cadillac. Itu ya. yang sementara yang muncul seperti itu. Nah ini yang menarik ya. Biasa masalah ada gula, ada semut dan gitu. Jadi ketika F1-nya lagi besar ya banyak yang minat. Tapi kan sekarang F1-nya bisa bilang wani piro kan ya gitu. Ya. Kalau dari sisi marketingnya untuk GM sendiri, kalau Asa melihat ada kepentingan nggak? Karena mobil ini juga populasinya apa ya, persebarannya kan juga tidak merata di seluruh dunia gitu kan? Betul. Nah ini berarti kan reposisi semua. Sebenarnya industri otomotif ini kan sedang diacak ulang Mas, dengan EV ini kan, dengan listrik ini kan. Sekarang kan dulu kalau masih bensin siapa ngomongin Tesla kan ya gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan jangan-jangan nanti katanya Apple juga mau bikin mobil listrik. Jadi jangan-jangan mobil masa depan itu kan sudah bukan brand-brand yang lama ini lagi. Nah, generasi masa depan ini kan mungkin tidak akan mau peduli dulunya kayak gimana. Dia pengen yang sekarang, yang masa depan. Nah, GM ini kan dia sudah kampanye besar-besaran di Amerika, dia akan invest di EV untuk masa depan, akan segera mulai 2025 akan memphase out pembuatan mobil-mobil listrik. Dan akan total mobil listrik kayaknya 2035 atau 2030 malah. Saya lupa pastinya. Saya pernah nulis itu di Happy Wednesday. Dan ini apa namanya? Pasti dia punya strategi baru kan. Ke depan brand mana yang mau kita tonjolkan kayak gitu. Nah, Cadillac ini adalah Lexus-nya GM. Jadi kayak Lexus di Toyota gitu. Kayak Acura di Honda. Ini Cadillac ini merek mewahnya GM. Kalau di F1 ada Mercedes. Di F1 ada Audi, di F1 ada mungkin nanti Porsche. Berarti brand mana yang cocok? Mungkin bukan Chevrolet kan? Mungkin yang cocok adalah Cadillac gitu, yang langsung yang image-nya tinggi, ya mungkin nanti positioning-nya Cadillac berarti lebih sporty kayak gitu-gitu. Nah, dia pasti kalau sudah kayak gini pasti udah tentukan Cadillac akan begini. Nah ini aja. Jadi dia akan mempositioning Cadillac untuk masa depan. Maaf, Cadillac ini populer di Amerika untuk orang tua sekarang, Mas Dok. Yang naik Cadillac ini orang tua-tua yang mampu beli, gitu, baby boomer, gitu, yang mampu beli. Jadi mungkin positioningnya Cadillac ini akan lebih mudah lagi dengan adanya F1 ini. Ini akan jadi sesuatu yang saya shock dengar ada GM mau masuk F1 karena GM dalam sejarahnya belum pernah masuk F1. Ini benar kata Andretti saja, nggak bisa ditolak udah kalau kayak gini. Dan GM ini akan mungkin ya tadi gara-gara GM masuk mungkin Hyundai akan lebih serius lagi. Ford akan lebih serius lagi. Jadi nanti masa emas kayak dulu 2000-an ada Toyota, ada BMW, itu akan kembali lagi dan mungkin sekarang akan lebih aman daripada dulu. Dulu itu kan pabrikan jor-joran masuk semua, ngelontor uang nggak karuan. Begitu ekonomi memburuk 2008, semuanya mundur, F1-nya yang mau kolaps. Kan dulu kayak gitu Mas Jo. Nah sekarang ini kan F1 sudah nggak kayak dulu. F1 sekarang kan sudah nggak how high can you go lagi. Sudah ada cost cap. Jadi tim-tim ini sebenarnya ada jaminan untung gitu. Karena penghasilanmu akan bertambah terus, pengeluaranmu ditekan terus gitu. Jadi kamu akan dijamin eksis untung. Nah, masuk sekarang jadi lebih aman daripada dulu. Dulu kan nggak ada cost cap-nya. Dulu pokoknya punya uang berapa bakar kayak gitu. Ya, tapi saya menarik dengan omongan Asa tadi, bukan dari itunya tapi malah Asa tadi bilang bahwa ini industri mobil sedang diacak. Karena kita larinya sekarang ke listrik kan, Sa. Ya. Berarti kan sekarang mau tim manapun peluangnya sama-sama besar kan. Logikanya seperti itu kan. Ya. Dan ini yang menata dunia otomotif baru kan gitu kan saya. Ya. Nah,
ini mungkin salah satu yang banyak pabrikan mau masuk. Selain cost cap tadi juga memang mobil harus tampil dengan hybrid atau yang ramah lingkungan tadi ya saya. Ya, dan itu senjata kampanye paling besar ya F1 sekarang kayak gitu. Nah, iya. Dan saya masih setuju kenapa mobil tenaga listrik yang akan jadi unggulan, karena memang listrik itu bisa dipakai di mana-mana. Tapi kalau kita ngomong tenaga surya, ini kasihan di Eropa kalau lagi salju kan nggak ada matahari, nanti gimana ngecasnya itu. Saya tidak salah kalau Indonesia akan mengeluarkan mobil dari BMKG, karena apa, tenaga suryanya akan terjamin karena BMKG menjamin cuacanya nanti, apa, ramalan cuacanya gitu kan saya. Ya, direktur tekniknya namanya Mbak Rara ya, yang memastikan cahayanya terbuka. Nah kok Indonesia ya lucu, cari kok pawang hujan, ya hujannya datang, jadi ya pawang tolak hujan harusnya, jangan. Tanda salah filosofi bahasa maksudnya. Ini ya ini tinggal nunggu. Nah, ini kan ini F1 sudah bereaksi, lalu tim-tim nanti komentarnya seperti apa, itu aja yang mungkin nanti kita tunggu. Kan kalau Andretti bisa meyakinkan mereka bahwa aku masuk, kamu tetap dapat uang lebih banyak, kan pasti itu yang ditunggu kan. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi ya moga-moga Maret sudah ada keputusan lah. Jadi ketika musim dimulai, kita sudah dapat kabar bahwa akan ada tim baru di F1, dan setelah itu saya yakin nanti yang mengajukan pasti bukan hanya Andretti, mungkin ada beberapa pihak lain yang masih mau coba-coba untuk masuk. Katanya keluarga Mazepin itu juga minat kan. Siapa tahu. Jadi ini menarik ini ya, Evan Mania. Jadi kita 2023 belum berjalan, tetapi gosip sudah mengelilingi seperti ini. Habis ini kita nanti akan lihat bagaimana mobil-mobil itu dites, ya kan? Itu juga pasti juga kita akan shock juga tim mana yang memang sudah siap, tim mana yang belum. Dan kita ingat prediksi-prediksi Asa yang tahun lalu ketika Mercedes kedodoran di tes. Padahal kalau kita tahu semuanya Mercedes kan tim yang paling termasuk yang paling siap, ternyata juga kita tahu seperti itu. 2023 kita tidak tahu apakah Asa juga sudah mendapatkan bocoran-bocoran tentang 2023 bagaimana mobil-mobil ini disiapkan selain launchingnya. Ya Red Bull pasti paling gampang ya, karena tinggal teruskan aja. Katanya Red Bull sudah nunda development akhir musim lalu untuk awal tahun depan, jadi dia sudah nyalengi development. Yang paling ditunggu pasti Mercedes kan, karena konsep dia bisa dibilang gagal. Kemudian Ferrari ini seperti apa, karena kan ganti bos itu kan nggak gampang. Itu aja ya, 3 tim ini kan yang kita harapkan bersaing, walaupun Lewis Hamilton bilang moga-moga McLaren dan Alpine bisa ikut bersaing berebut gelar, tapi kan kalau kita realistis ya 3 tim yang di atas itu aja. Jadi ya, tapi itu kita simpan. Kita ini episode kita simpan, takutnya minggu depan nggak ada topik ini kita. Sambil nunggu tes aja kita. Yang jelas pertengahan Februari kita sudah akan sibuk ngomongin mobil-mobil baru, Mas Yo. Ya. Jadi kalau Januari ini kita ya say hello aja untuk teman-teman. Kita masih silaturahmi dengan podcast ini. Silakan sekali lagi kalau ada topik-topik lain yang ingin dibahas, seperti biasa sampaikan aja. Siapa tahu Asa nanti akan mengisi Januari ini dengan kita ngobrol dengan beberapa teman yang punya hobi yang sama, atau mungkin juga beberapa teman yang pernah berkecimpung langsung di dalam dunia Formula One, seperti mungkin kita sekali-sekali mengundang Suhaini. Mungkin Suhaini kan juga menarik karena dia bagaimana membangun Formula One di negaranya, katanya. Ya. Bagaimana memanage sirkuit F1 yang dipakai F1 ya. Itu kan juga menarik juga, karena kita juga tahu beberapa sirkuit seperti India kan hanya 2 kali dipakai, setelah itu nggak kepakai, dan itu kan juga sayang sekali. Asa, ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Cukup dulu Mas Dewa, ya, selamat tahun baru buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau kita mungkin sampai pertengahan Februari mungkin belum bisa jadwal pasti dulu podcastnya, tapi kalau ada update besar seperti sekarang ini kita akan usahakan tampil. Ya, oke. Dan jangan lupa ini ada 2 produk kaos yang produknya Asa, jadi main balap kalau teman-teman masih belum dapat, karena ini juga rasanya yang saya lihat selalu produksi lagi karena permintaan teman-teman juga alhamdulillah sekali. Ini juga produk Asa, jadi ini dua bahan yang berbeda. Kalau menurut saya ini lebih cocok kalau kita pakai untuk olahraga, untuk jalan-jalan santai dan lain sebagainya. Kalau ini juga kalau ke mall dan sebagainya lebih cocok lagi, ya kan? Ya, yang saya pakai ini kaos, yang dipakai Mas Dewa itu technical t-shirt, jadi memang untuk olahraga. Nanti terinspirasi Mas Dewa, nanti juga akan ada cost cap, Mas Dewa. Ya, setuju saya. Jadi cost cap, jadi kenapa saya tadi tunjukkan kaos tadi, kalau teman-teman juga ingin
dapat koleksi. Sekarang yang tinggal di Indonesia kan tinggal Puma. Jadi kalau ada toko yang memang khusus diskon, masuk saja. Karena apa? Itu barang-barang lama kadang-kadang tahu ada di situ nongol gitu kan. Jadi itu rezeki Anda. Karena apa? Harganya pasti jauh dibanding di sirkuit itu. Tapi kalau untuk podcast ini jangan lupa support kami dengan kaos-kaos yang diproduksi oleh Asa Sportwear ini. Silahkan. Karena ini akan terus menyemangati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Asa. Teman-teman yang di belakang Asa, terima kasih. Kita jumpa lagi kalau ada sesuatu yang seru. Kalau tidak kita nanti pasti akan rutin lagi di pertengahan Februari. Sampai jumpa dan salam.